Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang disampaikan oleh Kiai Haji Simon Aliasir tentang hak-hak asasi manusia menurut deklarasi PBB dan syariat Islam. Asas kebebasan beragama. Hak-hak manusia yang ditetapkan di dalam Universal Declaration of Human Rights atau piagam hak-hak asasi manusia dapat dibedakan di dalam dua macam, yaitu hak-hak manusia yang tidak fundamental atau asasi dan yang fundamental atau asasi. Di dalam hak-hak manusia yang fundamental itu yang paling sensitif adalah pasal ke-18 yang menyangkut kebebasan berpikir, kebebasan keinsafan batin dan agama. Asas kebebasan beragama inilah yang akan dibahas dalam video ini, karena dipandang relevan dengan misi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh suatu perkumpulan yang bernama Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia lewat majalah yang diterbitkan bernama Media Komunikasi, seperti dijelaskan oleh Dr. J.A.B. Jongisnel SH dalam pidato perpisahan dari STTH di Ujung Pandang pada hari Senin 26 Juli 1976, bahwa setiap konsep tentang kebebasan beragama itu yang dikemukakan oleh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hak asasi manusia pada sidang umum telah diterima oleh sidang umum tanpa perubahan, walaupun Rusia, Peru, Kuba, Saudi Arabia, dan Swedia telah memasukkan amandemen Rusia mengusulkan untuk merumuskan pasal tentang kebebasan beragama itu sebagai berikut. Kepada setiap orang haruslah dijamin kebebasan berpikir dan berkebebasan untuk mengadakan ibadat-ibadat agama sesuai dengan undang-undang negara yang bersangkutan dan tuntutan moral umum. Terhadap usul Rusia ini dikemukakan keberatan antara lain bahwa rumusan tersebut membuat kebebasan beragama itu takluk kepada perundang-undangan nasional. Kemudian Arab Saudi sangat keberatan terhadap hak berganti agama atau keyakinan, oleh karena ini akan menguatkan aksi-aksi perang salib, dan hal itu tidak bisa diperkenankan. Tetapi di dalam sidang umum PBB, Zafrullah Khan, Menteri Luar Negeri dari negara Pakistan, menyokong bagian kalimat tentang kebebasan setiap orang untuk berganti agama atau keyakinan yang dimasukkan di dalam pasal 18, karena
usul negara Inggris dan Lebanon itu jak perulah kan menyokong dengan tidak bersyarat teks pasal 18 itu. Alasannya karena menurut pendapatnya Islam adalah agama dakwah. Apabila agama ini menuntut untuk dirinya sendiri hak dan kebebasan untuk menarik orang-orang lain ke dalam agama Islam, maka ia pun juga harus memberi hak bebas kepada keyakinan-keyakinan agama lainnya untuk menarik orang-orang. Akhirnya hanya Saudi Arabia saja yang keberatan terhadap kalimat yang dibela oleh Pakistan itu. Maka pada waktu diterimanya Universal Declaration of Human Rights atau deklarasi tentang hak-hak kebebasan beragama pun, Arab Saudi tidak memberi suara atau abstain. Tetapi negara-negara Islam lainnya menyetujuinya. Dengan demikian pasal 18 dapat disahkan. Alasannya dan sikap Saudi Arabia perlu kita kaji lebih lanjut. Penolakannya karena khawatir pasal itu dijadikan landasan apostasi atau pemurtatan umat Islam. Maka ia pilih diam atau abstain. Di dalam sidang umum PBB waktu diterimanya deklarasi hak asasi manusia tersebut, agar tidak dituduh menyetujui dan mendukung apostasi atau apostasi umat Islam. Hal ini mengandung makna yang sangat dalam, boleh jadi sebagai isyarat Allah Ta'ala agar segenap umat Islam mengevaluasi fikih Islam dan secara konsekuen dan konsisten berpegang kepada Quran suci dan hadis Nabi, bukan pada kitab-kitab fikih karya para ulama tempo dulu. Menurut kitab-kitab fikih, murtad sebagai delik pidana yang hukumannya sangat berat, yakni hukuman mati. Demikian video ini atas kajian dari Kiai Haji Simon Aliasir tentang deklarasi hak-hak asasi manusia oleh PBB dan ditinjau juga menurut syariat Islam. Kita sambung lagi pada video yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.